Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah dur Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena dapat pertolongan Allah bisa bersama-sama sholat jamaah dur. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang telah kita jalankan ini. Dalam Islam, suatu saat Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki yang bagus, berpakaian putih bersih, rambutnya ikal, bahunya harum, tidak nampak dari bepergian. Kemudian begitu datang terus duduk menyatukan lututnya dengan Nabi. Para sahabat cengak, justru kok terus mepet dengan Nabi. Dan kemudian tanya, ya Muhammad, mal iman. Muhammad, apakah iman itu? Ya, al imanu antumina billah wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri wa khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah iman kepada Allah, pada para malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari kiamat, hari akhir, dan pada takdir baik dan buruk. Sodakta, benar Muhammad. Orang tadi tanya tapi membetulkan di sini. Kemudian tanya ke mal Islam, apakah Islam itu? Al Islam pertama syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, kemudian haji, lima macam itu tadi. Kemudian orang tadi mengatakan sodakta, benar ya Muhammad. Kemudian menanyakan mal Islam, mal ihsan. Apakah ihsan itu? Ihsan itu anta butallah kana katarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan tidak mungkin kamu bisa melihat dengan mata kepalamu, tetapi ketahuilah bahwa kamu merasa dilihat Allah. Sodakta, benar ya Muhammad. Kemudian tanya kepada Mas-sa'ah, apakah kiamat itu? Nabi jawab, as-sa'il wa mas'ul, yang tanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Jadi walaupun orang tadi menanyakan, Nabi menjawab, apakah kiamat itu, apakah sa'ah itu, apakah hari akhir itu? Maka Nabi jawab, sing takon karo sing ditakoni padha ae ora padha ngertine. Malaikat tadi menjawab, tadi orang tadi menjawab, sodakta, benar kamu. Kemudian tiba-tiba orang tadi meninggalkan Nabi. Setelah itu Nabi tanya pada para sahabat, ya sahabat, tahukah kamu siapa tadi? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang mengetahui. Ketahuilah, tadi yang datang kita adalah Jibril yang mengajarkan pada kita tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Oleh karena itu kemudian kita yakin kepada Allah, kita
syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keimanan kita itu kita buktikan kalau betul kamu beriman, kamu harus menjalankan Islam, yaitu kamu menegakkan sholat, bayar zakat, puasa, menunaikan haji. Khusus untuk zakat dan haji memang ada pengecualian istata'tum. Jadi kamu kalau mampu ya haji. Kalau zakat ya sesuai dengan ketentuannya. Kalau sudah sampai nisab, baik penghasilan pertanian, perdagangan, pekerjaan apa saja, itu kalau menghasilkan sesuai dengan ketentuan nisabnya dan waktunya, maka dikeluarkan. Jadi yang kita lakukan itu adalah pernah diajarkan oleh Jibril langsung kepada Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Yang ihsan itulah yang topnya, bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul merasa dilihat Allah, dan semua yang kita lakukan karena Allah, bukan karena pujian manusia. Oleh karena itu selama orang Islam melakukan kebaikan sesuai dengan agama, baik yang menguji atau yang mencela, itu tidak menjadi perhatian. Artinya dipuji juga tidak mengurangi. Tapi kalau kita dipuji malah kita kemudian merasa bangga, itu malah kurang baik. Karena itu niatnya karena Allah. Kalau karena Allah itu sudah diketahui atau tidak, dicela atau dipuji, selama kita yakin karena Allah, maka itulah yang. Maka kata hikmah mengatakan kullu nasi halikun atau halaka illa alimun. Manusia itu bisa akan binasa kecuali orang yang bil ilmu. Kullu nasi al alimuna halaka illa amilun. Orang yang berilmu ya akan binasa kecuali orang yang beramal. Dan orang beramal juga akan halaka ilal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita semua ini selalu berusaha, baik sholat, baik zakat, sedekah, perbuatan baik dari lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu betul-betul kita lakukan karena Allah. Nah, ini yang kemudian dikatakan ihsan. Ihsan itu betul-betul, dan ini yang biasanya yang paling manusia sok terjebak di sini. Mengapa terjebak? Karena pernah kami sampaikan, orang yang hebat dalam bidang ilmu, orang yang hebat di bidang harta, orang yang hebat di bidang amal itu ternyata ada yang besok ada yang dilemparkan ke neraka gara-gara amalnya, karena hanya ingin untuk pujian di dunia. Ada pahlawan perang, tahu pahalanya fisabilillah, tetapi dia waktu perang itu biar terkenal nanti sebagai pahlawan, dan kemudian sudah dibuktikan dia mendapatkan gelar pahlawan. Kemudian yang ilmuwan begitu, banyak membimbing, mengajar, banyak ilmunya, tapi dia niatnya biar namanya terkenal. Dan yang terkenal adalah hartawan yang suka sedekah, biar dia terkenal sebagai dermawan. Pujian-pujian itu tak diterima di muka bumi. Maka karena bukan karena Allah, walaupun itu perintah Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah, hanya pujian, dan akhirnya orang itu dilemparkan ke neraka. Inilah pentingnya kita menjaga ihsan. Artinya bagaimana yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Ini biasanya harus berlatih. Karena itu dipuji sekali orang yang sedekah sir. Sedekah sir itu sedekah yang tidak diketahui. Apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Umpama panjenengan baru ke kampung, gitu, melihat orang yang miskin, kemudian panjenengan bantu,
orang itu kemudian bisa, nah itulah ada contoh betul-betul menarik itu. Ada di Istanbul teman, ada orang tua miskin ke toko besar, para pengunjung kaget, orang tua pakaiannya lusuh kok neng toko besar. Nah, dia tuan saya belikan, saya beri selimut untuk keluarga saya 10 saja, tapi maaf uang saya cuma 100 rial. Yang menarik, toko tadi menjawab nih, tukang pemilik toko tadi, oh, ya, ada Pak, tapi yang ada lagi yang lebih baik, nanti ini saya beri 10. Diberi Pak seliput yang paling bagus 10. Dengan 1 rial dapat seliput 10 yang paling bagus. Nah, orang tua tadi pulang karena musim dingin, dan kalau tidak selimut, seperti kalau penjenengan tentang Madinah itu kalau musim dingin, wah, sudah bukan main itu dingin. Nah, setelah orang tua tadi keluar, ada pembeli kaget, loh saya kemarin membeli harga 450, itu cuma 100. Tuan, memang saya itu karena saya menjual karena Allah, supaya orang tua tadi tidak malu. Oleh karena itu jadi saya berdagang dengan Allah, dengan Allah. Jadi orang tua tadi tidak ngerti kalau diberi kemurahan, tapi orang yang pernah beli dia dijawab, saya berdagang karena Allah, saya berdagang dengan Allah. Jadi mestinya harga 450 hanya dibayar 100 rial. Alasannya pemilik toko, dia termasuk agar supaya orang tua tadi tidak malu, dan 100 rial pun tidak bisa cukup untuk selimut yang harga paling murah, tetapi diberi paling mahal karena dia benar. Inilah ihsan, dan itulah yang dikatakan ikhlas, sehingga orang bisa melihat bagaimana amalan kita itu. Oleh karena itu kadang-kadang kita ya belum bisa ihsan betul, tapi ada doa mohon pada Allah, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Kita mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, baik ilmu duniawi maupun ilmu yang nyangkut ibadah. Panjenengan bisa membimbing umpamanya praktek cukur. Nah, ada suatu tempat lazis mengadakan pelatihan cukur. Nah, kemudian terkumpul ada 10-20 orang anak-anak muda, kemudian diberikan kelengkapan komplit cukur. Maka ilmu tukang cukur ini ternyata bisa bermanfaat menghidupi anak muda tadi. Jadi ilmu duniawi tapi sekaligus mengandung nilai ukhrawi. Karena itu kita mohon, inni as'aluka ilman nafi'a, inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat, kalau kita hidup mesti mencari rezeki. Karena itu mohon rizqan halalan thayyibah, mohon rezeki yang halal dan baik, dan ditutup wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mungkin amal kita belum ikhlas betul, tetapi dengan doa ini mudah-mudahan istighfar. Nah, wingi dilem seneng dicacat agak tersinggung. Nah, ini kemudian kita mohon pada Allah tadi, mudah-mudahan ya kita diampuni dan kemudian amal kita diterima. Jadi monggo ini doa yang singkat tapi mudah-mudahan akan menyempurnakan apa yang kita lakukan.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba, rezeki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima atau yang dikabulkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa berusaha menjadi manusia yang muhsin dan mukhlis, dan amal kita dikabulkan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.